Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk sahabat online Diari Cindy. Selamat datang di Diari Cindy. Senang sekali di sini Cindy bisa hadir lagi di ruang dengar sahabat online sekalian. Untuk menemani sahabat online sekalian beristirahat, Cindy akan membawakan sebuah cerita yang berjudul 86 Cinta Part 6. Jadi jangan di skip-skip dan selamat mendengarkan. "86 Cinta Part 6 Senja. Author Point of View. Tragedi kematian bayi yang sempat ditolong oleh Reva seminggu yang lalu sudah masuk di telinga organisasi kesehatan. Kabar tersebut sempat panas diperbincangkan di kedua kubu, organisasi ID dan IB. Pasalnya, Reva tergolong bidan muda yang baru seminggu mengemban amanat sebagai ASN. Bagi sebagian anggota organisasi tersebut, Reva dianggap kurang kompeten dalam melaksanakan tugas. Namun tak sedikit pula anggota yang menganggap Reva sudah memenuhi prosedur tetap. Bersyukur saat ini Reva telah melalui masa pelik tersebut dengan dukungan teman sejawatnya di puskesmas, terutama Bu Asni dan Dr. Bayu. Beliau selalu mendampingi Reva yang kala itu masih sangat trauma. Walau perasaan bersalah terkadang masih sering menghantui Reva, mereka tetap setia memberi dukungan. Selain itu, ada Mbok Sum yang sudah seperti ibu bagi Reva. Dan jangan lupa Fatur, walaupun dengan sikap yang aneh, namun sekarang dia lebih sering tersenyum pada Reva. Seakan mengalir begitu saja, keadaan berangsur membaik. Reva kembali menjalankan tugasnya sebagai seorang bidan. Baginya peralatan medis yang ada di etalase sedang menari sukacita bersama hatinya yang bergembira. Dan pagi ini, seikat bunga mawar yang dirangkai indah menghiasi meja kerjanya. Tak ada nama pengirim ataupun surat yang bisa dibaca seperti yang ada di novel-novel romance. Bunga dari siapa ya? Manis sekali, ngirim-ngirim bunga segala, batin Reva. Reva pun terkesiap ketika melihat bidan Indi duduk di pojokan ruangan. Dia malu karena ketahuan senyum-senyum sendiri mendapati buket bunga di mejanya. Bidan Indi yang tadinya duduk di pojokan ruangan berpamitan pada Reva untuk berangkat ke posyandu. Dengan senyuman, ia berjalan sambil membawa go bag. Bersamaan dengan perginya bidan Indi, Dr. Alma baru saja memasuki ruang kerja puskesmas. Ruangan ini sebenarnya adalah ruangan serbaguna, tapi akhir-akhir ini sering digunakan untuk mengerjakan pembukuan bagi karyawan puskesmas. "Dek Reva, datangnya pagi sekali," sapa Dr. Alma. "Iya dok, saya hari ini ada posyandu di wilayah 2, ucap Reva sumringah. "Oh, begitu rupanya. Oh iya, ini undangan buat kamu Dek Rev, undangan pernikahan saya. Datang ya sama Dokter Bayu." Dokter Alma tersenyum penuh arti, tak lupa kedipan sebelah mata yang entah apa artinya. "Iya dok, pasti saya akan datang. Selamat ya Dokter Alma," ucap Reva tulus. "Wah, sudah dapat buket bunga saja dari Dokter Bayu. Sekarang Dokter Bayu jadi romantis ya dek." Reva hanya terbengong mendengar ucapan Dokter Alma. Memangnya buket mawar ini dari Mas Bayu? Dalam rangka apa Mas Bayu mengirim bunga? Bukannya hari ini dia ada pertemuan PDGI? Tanya Reva dalam hati. Memang benar,
Tanpa diminta Reva pun, Bayu selalu memberitahu tentang semua kegiatannya. Dengan sikap Bayu yang seperti itu, Reva hanya memaklumi saja. Pasalnya, dokter satu itu memang tipikal laki-laki yang terbuka pada semua orang. Maaf dokter, saya juga tidak tahu ini bunga dari siapa dan untuk siapa. Saya menemukannya di sini. Adu Reva sembari menunjuk arah bunga yang masih tergeletak di meja. Lagi pula dok, Mas Bayu, maksud saya Dokter Bayu, sedang ada pertemuan PDGI. Lanjutnya lagi. Ah, begitu. Iya, saya paham deh. Sudah tidak usah dipikirkan dek Rev, dijalani saja ya. Sahut Alma dengan nada yang aneh di telinga Reva. Oh iya dek, kata Bu Asni, adek tinggal di rumah dinas wilayah 5 ya. Saya sekalian minta tolong sampaikan undangan ini ke Fatur yang tinggal di rumah Mbok Sum ya dek. Pinta Dokter Alma sembari mengulurkan undangan pernikahannya dengan tatapan sendu. Oh, Pak Fatur. Iya dok, nanti saya sampaikan. Reva tersenyum, tangannya menyambut undangan dari Dokter Alma. Pagi yang cerah ini dilalui Reva dengan menenteng goldbag yang berisi beberapa balok es dalam wadah khusus, vaksin, sped disposable, dan beberapa kohort bayi balita. Perjalanannya hari ini ditemani oleh bidan Nuri dan Neti. Kini Reva dibonceng bidan Nuri menggunakan motor metiknya, karena Reva harus membawa banyak barang bawaan. Perjalanan yang dilalui Reva dan bidan Nuri sangat indah. Jalannya yang menanjak tanpa aspal, hanya sebuah cor beton yang membentuk jalan setapak dengan lebar setengah meter. Jalan setapak yang sangat panjang ini memiliki beberapa tanjakan yang curam. Sedangkan pada sisi kanan, mereka dapat melihat birunya air laut. Saat ada motor dari lawan arah, sesekali bidan Nuri harus menepi ke tanah agar mereka dapat lewat. Reva hanya mampu menggeleng-geleng tak percaya ada tempat semacam ini. 2 minggu sudah Reva berada di desa ini. Namun baru kali ini dia berkeliling menuju wilayah 2. Dia juga sesekali mengungkapkan kekagumannya pada bidan Nuri karena memiliki skill berkendara yang pantas diacungi jempol. Kini Reva, bidan Nuri, dan Neti sudah sampai di Posyandu Matahari yang terletak di rumah salah satu warga. Di sana telah ramai sekali bayi dan balita yang diantar sanak saudaranya. Buku KIA sudah ditumpuk rapi di atas meja. Para ibu-ibu kader Posyandu sudah berjajar rapi tak lupa memakai seragam khusus bagi mereka. Ada yang sedang menimbang, mencatat, dan ada yang menyiapkan makanan gizi balita. Semua sudah siap untuk Posyandu hari ini. Reva, bidan Nuri, dan Neti memasuki area Posyandu. Langsung disambut hangat oleh kader dan beberapa sanak saudara balita. Mereka sungguh ramah, batin Reva dengan senyuman kecil. Kini Reva menempati meja di pojok sambil menyiapkan vaksin, sedangkan Nuri dan Neti membuka kohort bayi balita. Bayi Alexa? Seru Nuri pada bayi pertama yang akan mereka layani. Bayi cantik dengan rok tutu berwarna oranye kini dalam dekapan Reva. Dengan lembut Reva meletakkan bayi usia 3 bulan tersebut di sebuah timbangan bayi. Bidan Nuri dan Neti bertugas mencatat.
Dengan hati-hati Reva memindahkan lagi bayi cantik tersebut pada ibunya. Sedangkan dia mulai menyiapkan vaksin DPT, HB3, dan polio 4. Diambilnya spad disposable, kemudian melarutkan vaksin tersebut. Ketika posisi bayi telah siap dalam gendongan ibu, langsung saja Reva mengusap dengan kapas steril. Kemudian dengan cepat menyuntik paha bayi cantik tersebut dan dilanjutkan meneteskan vaksin polio ketika bayi tersebut hendak menangis. Seketika suara tangisan bayi itu semakin menjadi-jadi dan mengagetkan bayi-bayi yang lain. Bayi-bayi yang kaget, kini mereka turut menangis. Suasana menjadi semakin ramai dengan jeritan dan tangisan bayi. Seakan tak mau kalah, beberapa kader juga meninggikan suara agar panggilannya dapat didengar. Tak hanya itu, beberapa pedagang mainan yang datang menjajakan dagangannya juga turut meramaikan suasana. Benar-benar suasana yang indah. Reva melanjutkan tugasnya dengan sukaria. Besok masih ada posyandu lagi. Pasti menyenangkan. Suara malaikat di hati Reva. Dek Rev, kamu jaga ponetnya hari ini dapat shift malam ya? Tanya Nuri di sela-sela kerjasama mencatat laporan. Iya mbak, saya dapat shift malam. Benar kan Mbak Neti? Jawab Reva masih dengan aktivitasnya memberikan imunisasi pada bayi. Sementara Neti yang masih konsentrasi dengan tulisannya hanya mampu mengangguk dan mengiyakan. Wah dek, nanti saya tidak bisa ikut jaga sama kamu. Nanti ganti dengan Mbak Indi dulu ya. Soalnya nanti saya ada urusan keluarga. Lanjut bidan Nuri penuh arti. Sementara itu Reva menjawab dengan candaannya. Iya deh, pengantin baru. Ada urusan keluarga. Urusan membuat adonan calon si kecil kan? Apa sih dek? Jadi malu aku. Iya, tapi aku sudah koordinasi kok sama Mbak Indi buat tukar shift. Jawab bidan Nuri malu-malu. Reva memang lebih dekat dengan bidan Nuri dibandingkan dengan bidan Indi. Mungkin karena usia Reva dan bidan Nuri tak terlalu terpaut jauh. Itu yang membuat Reva nyaman bercanda dengan bidan Nuri. Iya mbak, nanti saya jaga dengan Mbak Indi dulu, jawab Reva tulus. Semenjak Reva mengalami trauma akibat persalinan yang ditolongnya seminggu yang lalu, jadwal jaganya selalu ditemani seorang bidan, dan akan terus begitu hingga Reva mampu mengontrol rasa takut dan bersalahnya saat menolong persalinan. Jalan aspal nan berkelok dihiasi dedaunan pohon duren yang jatuh dan mengering. Angin semilir di jalan pegunungan yang sejuk mengiringi seorang gadis cantik yang tengah menenteng sepatu mungilnya. Senyumnya tercetak indah di bibir. Berjalan sembari bersenandung menambah keindahan makhluk Tuhan yang satu ini. Reva sedang berjalan sendiri di jalanan pegunungan yang sepi. Karena saat ini motor metiknya mengalami masalah mesin. Setelah dikendarai menanjaki jalan setapak saat posyandu tadi pagi. Kendati demikian, senyum tak pernah pudar dari wajah cantik itu. Saat ini, Reva sedang menunggu kedatangan seseorang yang sangat dipercayainya. Lusa mereka akan bertemu. Reva kaget
dengan suara yang barusan ia dengar. Dia mulai berjalan lebih cepat, hingga sesekali dia harus memungut sepatunya yang terjatuh. Kemudian dilanjutkan lari kecil dengan pandangan yang menoleh ke sana kemari karena waspada. Tapi suara itu lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, dan Reva ditabrak sesuatu hingga tubuhnya jatuh terduduk di pinggir aspal. Dibersihkan tangan dan kakinya yang kotor. Dengan sedikit kesal, dia ingin marah-marah dan mengomeli si empunya tubuh yang telah menabraknya tadi. Tapi sesuatu menghentikannya. Pak Fatur? Reva membulatkan mata. Ternyata Fatur yang menabraknya. Salah mereka bertabrakan di persimpangan jalan. Reva? Maaf, saya menabrak kamu ya. Maaf ya, saya terlalu semangat lari siang. Fatur membantu Reva berdiri. Tidak apa-apa, Pak. Tadi saya juga tidak lihat jalan. Reva masih membersihkan rok putihnya yang kotor. Loh, kok kamu jalan kaki, Rev? Bukannya kamu sering diantar sama Bayu? Tanya Fatur dengan nada mengejek, tapi masih dengan wajah yang tanpa ekspresi. Oh itu, hari ini Mas Bayu berangkat ada pertemuan PDKI di Surabaya, Pak. Jadi saya berangkat sendiri, jawab Reva dengan senyuman. Oh, begitu. Jadi sekarang jalan kaki saja. Motor saya rusak di persimpangan pasar, jadi saya titipkan di sana. Besok akan saya ambil kembali, ucap Reva sambil menunjuk arah pasar yang dimaksudnya. Kasihan sekali kamu. Mau pulang jalan kaki sama saya? Fatur mulai tersenyum. Senyuman yang menurut Reva sangat langka. Reva begitu takjub dengan senyuman itu. Seakan-akan dialah orang yang paling beruntung bisa membuat si Ice King tersenyum. Baiklah. Iya, Pak. Bapak dapat titipan dari Dokter Alma. Reva mencari-cari undangan yang dititipkan padanya tadi pagi. Ia mengobrak-abrik isi tasnya. Dan ini dia, pikirnya dalam hati. Ini, Pak, undangan dari Dokter Alma. Reva mengulurkan undangan tersebut dan diterima oleh Fatur. Sorot mata Fatur berubah menjadi sendu. Seketika dia membalikkan badan dan mulai berlari. Sementara itu, Reva masih sibuk menutup tasnya. Jadi tadi itu, Pak, Dokter Alma nitip undangan sama saya. Ucapan Reva terputus ketika ia menyadari Fatur sudah berlari meninggalkannya. Loh, kok ditinggal sih? Pak Fatur, pelin-pelan Reva mendengus kesal, kemudian ikut berlari kecil. Hari sudah sore. Aku mulai melakukan persiapan untuk masuk shift malam di IGD. Malam ini aku harus bekerja sama dengan Mbak Indi. Entahlah bagaimana nasibku nanti. Mbak Indi sebenarnya orang yang baik hati, tapi terkadang aku tidak tahan dengan kritikan pedasnya. Ku ambil tas dan langsung kukenakan sepatu. Setelah mengunci pintu rumah, aku mulai berjalan keluar halaman. Aku memang sengaja berangkat saat matahari masih belum terbenam, karena
Perjalanan dari rumah dinas ke puskesmas melewati perkebunan salak dan duren. Bisa dibayangkan bagaimana mengerikannya jika harus melewati jalan itu sendirian dan jalan kaki pula. Reva, Aku hafal sekali itu suara siapa. Iya, itu pasti suara Pak Fatur. Aku menoleh, mencari-cari si empunya suara. Bener kan Pak Fatur? Mau ngapain lagi tuh orang? Dasar laki-laki pelin-pelan, main tinggal-tinggal gitu aja. Makiku dalam hati. Ya Pak, jawabku malas. kamu mau kemana? Sore-sore pakai seragam lagi? Pak Fatur berlari mendekat ke arahku. Kini kami hanya dibatasi pagar tanaman. Lah, Bapak mau kemana pakai seragam juga? Kalau saya dapat shift malam, jadi saya berangkat sekarang. Saya siap-siap saja. Jam 7 nanti ada apel malam. Pak Fatur terdiam, sementara aku hanya manggut-manggut. Oh iya, ini kan masih sore. Ngapain berangkat sore? Oper shift kan masih jam 8, Rev. Tanya Pak Fatur kemudian. Wah, bapak-bapak satu ini hafal sekali dengan jadwal pegawai puskesmas. Gitu kok ngatain Mas Bayu dokter genit sih. Dianya sendiri kegenitan. Pasti sering ngintip perawat yang lagi jaga IGD tuh. Dengusku kesal di dalam hati. Bapak Fatur, ini di lingkungan pegunungan. Jadi kalau saya berangkatnya malam, itu berbahaya. Soalnya saya kan jalan kaki. Jawabku ketus. Kalau begitu, saya antar ya. Sekalian saya berangkat. Aku mencari-cari kebohongan dalam perkataan Pak Fatur. Tapi yang ada hanyalah ketulusan. Aku hanya menjawab dengan anggukan. Oke kalau gitu, tunggu sebentar ya. Saya ambil motor sebentar. Ucapnya singkat, kemudian berlari kecil menuju teras rumah Mbok Sum dan mengambil motornya yang terparkir. Tak lama kemudian motor ninja berhenti di depanku. Sudah siap? Ayo naik. Ucapnya singkat, aku masih terpaku melihat wajah Pak Fatur. Kenapa bisa aneh seperti itu? Kadang lembut, kadang tajam, kadang sendu. Nah, ini bisa ceria. Bunglon ya Pak? Tanyaku dalam hati. Cepat ku gelengkan kepalaku, menghilangkan pikiran jahat ini. Sudah siap? Ayo naik. Kini suaranya lembut dan memakaikan helm di kepalaku. Aku baru tersadar. Dari tadi, aku hanya mengumpat dalam hati. Iya Pak. Kini aku menaiki motor. Tak lama kemudian motor mulai berjalan. Tanganku bertumpu pada lutut. Canggung sekali rasanya. Motor yang dari tadi kami kendarai hanya berjalan pelan dan kini mulai menepi di pinggir jalan, di tepi perkebunan salak. Loh, kok berhenti di sini? Wah, jangan-jangan aku akan diculik. Bodohnya aku, mau saja diantar sama si Ice King. Rutukan hatiku. Mau cepat sampai gak? Tanyanya tiba-tiba. Apa Pak? Maksudnya? Kalau mau cepat sampai, pegangan yang benar. Ucapnya tegas, tanpa menoleh dengan pandangan masih lurus ke arah jalan. Seketika kedua tanganku direngkuh dan diletakkan pada bagian perutnya yang rata. Kini tanganku bagai sabuk pengaman baginya. Aku hanya bisa terdiam. Canggung melanda kami berdua. Kemudian Pak Fatur mulai menjalankan motornya. Aku tidak pernah dalam posisi seperti ini selain dengan kakak dan adikku. Posisi seperti ini
membuatku tidak leluasa bernafas. Ya ampun, aku jadi sesak nafas. Motor Pak Fatur melaju dengan kecepatan yang lumayan kencang, dan sekarang mulai memasuki halaman IGD. Tepat di depan IGD aku turun. Kakiku terasa lemas, tubuhku terasa lelah. Sepertinya tadi aku mengeluarkan banyak energi karena menahan rasa canggung yang amat luar biasa. Sepertinya setelah ini aku harus mengkonsumsi karbohidrat biar bertenaga lagi. Terima kasih ya Pak tumpangannya, ucapku tulus. Pak Fatur pun tersenyum. Iya, sama-sama. Ucap Pak Fatur terputus ketika ada yang memanggilku. Dek Reva kok sudah datang? Kan belum waktunya opersif. Kulihat Dokter Alma girang menyambutku, tapi senyumannya pudar. Aku melihat ketegangan di wajah Dokter Alma. Kurasa kini suasananya menjadi dingin. Pak Fatur turun dari motornya. Sorot matanya sama seperti milik Dokter Alma. Rasanya aku masuk dalam situasi yang salah. Entah kenapa rasanya tenggorokanku tercekat. Saya permisi dulu, ucapku singkat namun membutuhkan tenaga yang sangat kuat. Kini aku berjalan masuk menuju IGD. Sesekali aku masih melihat Dokter Alma dan Pak Fatur yang masih berdiri berhadapan. Entah apa yang mereka bicarakan. Ada hubungan apa ya di antara mereka? Gumamku sambil terus berjalan menuju meja jaga. Sudah dini hari, aku masih saja melakukan observasi postpartum. Bintang-bintang masih setia menemaniku rupanya. Aku beranjak dari duduk dan mulai memeriksa pasien sekali lagi. Setelah itu, aku akan berjalan-jalan sebentar. Tidak sampai 10 menit, tugasku sudah selesai. Sekarang, aku sedang berjalan-jalan di lorong rawat inap puskesmas. Seluruh pasien dan keluarganya sudah terlelap. Sesampainya di ruang jaga, situasinya juga sama. Mbak Indi, Mbak Neti, dan Mas Wayan juga sudah terlelap. Setelah meletakkan lembar observasi di meja Mbak Indi, kakiku melangkah keluar IGD. Kuhirup angin malam di tepi pantai sebanyak-banyaknya agar otot-otot yang tegang ini menjadi rileks. Beginilah aku jika lewat dari jam 12 malam dan aku belum tidur, maka sudah bisa dipastikan aku akan terjaga hingga esok pagi. Tiba-tiba naga di perutku minta jatah makan. Kuusap perutku yang nampaknya mulai lapar. Mau cari makan di mana coba? Gumamku. Lapar, Non. Tiba-tiba ada suara mengagetkanku. Suara itu suara siapa? Gumamku hampir tidak terdengar. Teriakku ketika tiba-tiba muncul kepala dari balik tembok yang berbatasan dengan polsek. Pak Fatur, mengagetkanku saja. Aku mencepik kesal. Maaf, saya tidak sengaja. Dia terus tertawa, kemudian melompat pagar pembatas yang hanya setinggi dada orang dewasa. Aku masih saja mengelus dadaku. Ayo kita cari makan. Dia terus berjalan melewatiku. Aku hanya mengikutinya dari belakang. Mau makan di mana, Pak? Kan sudah malam. Kita jalan kaki saja. Aku memberondongnya dengan pertanyaan. Tiba-tiba Pak Fatur berhenti mendadak dan langsung berbalik.
Aku yang tidak sigap hampir saja menabrak dada bidangnya. Ah, gagal. Harusnya kamu menabrak saya dong. Aku mengernyit mendengar ucapan Pak Fatur barusan. Ini orang, apanya yang salah ya? Apa kesambet ya? Gara-gara masih begadang, gumamku dalam hati. Sudah, ayo kita makan soto Pak Sabar saja. Itu di pinggir pantai. Buka 24 jam. Enak, murah, dan dijamin kenyang. Saya yang traktir. Ucapnya beruntun. Seketika tanganku diamitnya erat dan kami mulai berjalan. Tapi, gak boleh nambah. Ucapnya kemudian. Aku mencebik. Ih, dasar Pak Fatur, polisi pelit. Bibirku maju beberapa senti ke depan. Biarin. Pak Fatur menjawab dengan santai dan tidak melihatku. Benar kata Pak Fatur, kenyang. Tanpa aku minta tambah pun, aku sudah tidak kuat menghabiskan semangkuk soto ayam ini. Wah, soto Pak Sabar paling the best, gumamku dalam hati. Pak Fatur, tanyaku memecah keheningan. Boleh tanya, tanyaku lagi. Boleh. Apa? Tadi, waktu bertemu dengan Dokter Alma, ucapku terhenti. Aku mendengar sendok diletakkan paksa di mangkuk. Aku seperti mengalami dejavu. Aku mulai takut sekarang. Kenapa mulutku bodoh sekali seperti ini sih? Rutuk hatiku. Terus? Tanyanya kembali sambil meminum teh hangat. Aku masih memandang wajahnya tak percaya karena menyuruhku melanjutkan pertanyaannya. Apa Dokter Alma itu mantan pacar Bapak? Tanyaku hati-hati. Ya, benar. Dia memang mantan pacar saya. Ucapnya ringan sambil tersenyum kecut. Tiba-tiba suara menggelegar dari seberang jalan sana membuatku terkesiap. Revalina, ayo bantu Mbak Indi. Ada orang partes nih. Ayo observasi. Ya salam, suara Mbak Indi menggelegar mengalahkan mikrofon Pak Tentara. Ini nih yang membuatku takut-takut ngeri kalau dapat partner jaga seorang Mbak Indi. Oke sahabat online, begitulah akhir cerita dari 86 Cinta part 6. Dan seperti biasanya, Cindy akan menyematkan istilah medis dalam description box. Dan jangan lupa untuk tetap like, komen, serta subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di ruang dengar yang akan datang. Sampai jumpa.